Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tan dan berduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke, di kesempatan kali ini teman-teman kita coba membahas tentang bagaimana teknik pemupukan intensif. Dan di video kali ini kita akan fokus membahas itu dan apa saja jenis pupuk yang harus diaplikasikan ke kelapa sawit kita dan bagaimana aturannya. Itu yang akan kita fokuskan di video kali ini teman-teman. Tapi sebelum itu silakan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa dibagikan video ini. Mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah kawan-kawan terima kasih. Jadi memang kita kebiasaan teman-teman di kebun itu menggunakan hanya satu jenis pupuk saja. Misalnya kita hanya menggunakan KCL atau kita hanya kebiasaan menggunakan urea dan sebagainya. Dan sebetulnya itu bukan merupakan pemupukan intensif teman-teman, karena yang namanya pemupukan intensif itu adalah pemupukan yang menggunakan banyak jenis pupuk teman-teman. Nanti di video kali ini kita akan coba membahas itu. Dan juga dalam hal banyak jenis pupuk itu ada aturan pemakaiannya atau ada aturan atau urutan pemupukannya teman-teman. Itu yang akan kita coba fokuskan di video kali ini dan kita coba sama-sama berdiskusi. Oke, jadi untuk mengingat teman-teman, untuk mempermudah kita menghafal urutan dan jenis pupuk yang kita akan aplikasikan dalam pemupukan intensif itu adalah kita ingat saja kata singkatan dari ODRUM teman-teman. Jadi ODRUM ini adalah mengandung makna di mana kalau untuk huruf O, ODRUM teman, O ini adalah pupuk organik. Artinya aplikasi pertama yang kita gunakan untuk pupuknya adalah pupuk organik dulu teman-teman. Jadi pupuk organik ini tentu berfungsi sebagai untuk meningkatkan kualitas fisik ataupun kimia dari tanah kita. Fisik ini tentu berhubungan dengan tekstur tanah yang dulunya itu keras, tentu akan menjadi gembur. Dan kalau untuk kimia tentu itu berhubungan dengan kadar unsur hara di kebun kelapa sawit kita. Tentu organik ini sangat cocok sekali untuk memperbaiki sifat fisik dan sifat kimia tanah. Dan tentunya banyak sekali pilihan teman-teman untuk menggunakan pupuk organik ini. Bisa kita lihat dari atau kita gunakan dari pupuk kandang atau juga kita bisa gunakan dari janjang kosong dan sebagainya. Nah, itu adalah pupuk awal yang harus kita berikan ke kebun kelapa sawit kita ketika kita menggunakan pemupukan intensif. Oke, selanjutnya teman-teman, tadi kan kata odrum, kata D ini adalah dolomit. Nah, dolomit ini adalah pupuk yang kedua yang kita berikan setelah pupuk organik. Nah, dolomit ini tentunya adalah pupuk yang berfungsi sebagai penetral tanah teman-teman. Karena biasanya kalau untuk tanah-tanah kita di sini, khususnya untuk di daerah Kalimantan, itu asam-asam teman-teman. Jadi makanya dolomit ini perlu sekali kita gunakan, karena dolomit ini bisa menaikkan pH tanah dan bisa membuat netral pH tanah kita, yakni di kisaran 6 sampai 7. Dan ketika pH tanah netral teman-teman, tentu kelapa sawit kita atau tanaman yang lain itu akan subur, karena kelapa sawit itu atau tanaman yang lain itu bisa sangat tumbuh subur apabila berada di pH netral. Dan tentunya teman-teman harus kita ketahui bahwa selang antara pupuk organik dengan pupuk dolomit itu adalah dalam jangka 1 bulan. Setelah kita menggunakan pupuk organik, 1 bulan kemudian kita hantam lagi menggunakan dolomit. Oke, itu yang pupuk kedua yang harus kita aplikasikan kalau ketika kita melakukan pemupukan intensif. Yang ketiga adalah odrum teman-teman. Tadi odrum, O itu organik, D itu adalah dolomit, R itu adalah RP atau rock fosfat teman-teman. Nah, untuk rock fosfat ini tentu berjarak juga 1 bulan dari dolomit tadi. Ketika 1 bulan kemudian kita hantam lagi dengan menggunakan rock fosfat. Nah, rock fosfat ini adalah tujuannya adalah supaya kita bisa merangsang pertumbuhan akar baru kelapa sawit kita. Ketika akar baru itu sudah tumbuh kembali semakin banyak, tentu nanti proses penyerapan unsur hara itu akan berjalan 100% teman-teman. Nah, itu adalah teknik pemupukan
untuk yang ketiga menggunakan rock fosfat. Oke, 1 bulan kemudian kita hantam lagi menggunakan urea teman-teman. Nah, urea ini tentu berhubungan dengan kita akan memancing pertumbuhan vegetatifnya. Entah itu kita kasih subur daunnya, batangnya, dan sebagainya. Itu menggunakan pupuk urea. Dan 1 bulan kemudian kita hantam lagi menggunakan KCl atau MOP. Dan tentunya kalau untuk KCl dan MOP ini bertujuan untuk memancing atau merangsang pertumbuhan vegetatif. Entah itu perkembangan bunga dan buah. Nah, itu salah satu teknik pemupukan. O tadi odrum teman-teman. O itu adalah organik. Yang kedua adalah D adalah dolomit. Yang ketiga adalah rock fosfat. Yang keempat adalah urea. Yang kelima adalah MOP atau KCl. Dan yang terakhir adalah boron atau unsur-unsur mikro yang lain yang tentunya juga sangat dibutuhkan oleh kelapa sawit kita. Dan ingat teman-teman, jarak antara ke 5 pupuk ini itu berjarak 1 bulan aplikasinya. Dan ada memang beberapa sumber teman-teman yang mengatakan juga bisa, yang penting lewat dari atau minimal lewat dari 2 minggu teman-teman. Kita bisa aplikasikan lagi pupuk selanjutnya. Oke, jadi perlu kita ketahui teman-teman bahwa untuk urea dan KCl atau MOP dan juga boron atau unsur mikro yang lain itu 6 bulan kemudian kita aplikasikan kembali. Intinya untuk boron, untuk urea dan MOP itu kita gunakan atau kita aplikasikan selama 2 kali dalam 1 tahun. Nah, untuk dolomit tadi, untuk organik tadi, dan untuk rock fosfat tadi itu kita hanya berikan 1 kali dalam 1 tahun saja teman-teman. Nah, itu adalah kunci kita dalam melakukan proses pemupukan intensif, dan ini adalah salah satu jawaban untuk bisa mendapatkan panen yang berlimpah hingga lipat kali panen sebelumnya teman-teman. Itu adalah salah satu kunci yang mungkin kita harus ketahui sama-sama, bahwa pemupukan intensif itu adalah jawaban dari pertanyaan tentang bagaimana cara meningkatkan panen kelapa sawit. Jadi ingat saja teman-teman, odrum. O adalah organik. 1 bulan kemudian kita hantam lagi dengan D, dolomit. 1 bulan kemudian kita hantam lagi dengan menggunakan rock fosfat. 1 bulan kemudian kita hantam lagi menggunakan urea. Dan 6 bulan kemudian kita hantam lagi menggunakan urea. Dan 1 bulan kemudian kita hantam lagi menggunakan MOP atau KCl. Dan 1 bulan kemudian kita hantam lagi dengan menggunakan boron atau unsur-unsur mikro yang lain teman-teman. Nah, ini adalah salah satu hal yang harus kita ketahui untuk melakukan pemupukan intensif teman-teman. Dan pemupukan ini adalah pemupukan yang betul-betul standar tinggi karena menggunakan berbagai macam jenis pupuk. Silakan teman-teman bertanya di kolom komentar dan kita sama-sama berdiskusi tentang bagaimana pemupukan intensif ini, selang waktunya berapa bulan. Dan ingat, dalam 1 bulan itu kita melakukan pemupukan jenis pupuk yang lain. Jadi antaranya atau intervalnya itu selama 1 bulan. Khusus untuk urea, MOP, dan boron itu kita ulang lagi 6 bulan ke depan. Nah, itu adalah penjelasan singkat teman-teman. Mudah-mudahan kita sama-sama menjadi petani sukses. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.